Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, Mekanik BJ. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang sistem PLTGU, di mana di dalamnya terdapat gas turbin, HRSG, dan steam turbin. Pada pembahasan ini akan menjelaskan pemanfaatan gas eksos dari pembakaran pada pembangkitan gas turbin, yang memiliki energi yang dapat dimanfaatkan kembali sehingga meningkatkan efisiensi dari energi yang terdapat pada pembakaran bahan bakar. Baik, pada sistem PLTGU dibagi menjadi 3 bagian komponen utama, yaitu yang pertama GT atau gas turbin, di mana pada gas turbin digunakan siklus Brayton yang telah kita bahas pada pembahasan video sebelumnya, di mana pada siklus Brayton pada gas turbin hanya memiliki efisiensi energi yang dimanfaatkan sekitar 30% dari pembakaran bahan bakar pembangkitan gas turbin. Di mana untuk meningkatkan efisiensi dari hasil pembakaran bahan bakar, maka dimanfaatkanlah hasil udara pembakaran yang masih memiliki energi panas yang luar biasa dengan temperatur mencapai 530 derajat Celcius. Selanjutnya, komponen yang kedua, yaitu HRSG, atau Heat Recovery Steam Generator. Dari namanya saja telah jelas, heat recovery, panas yang dipulihkan kembali, atau energi panas yang terbuang sia-sia, yang mencapai 530 derajat Celcius atau lebih pada pembangkitan gas turbin dipergunakan kembali untuk menghasilkan steam dari pemanasan air yang dipergunakan untuk memutar turbin pada generator steam turbin. Hasil dari HRSG yang menghasilkan steam akan masuk ke komponen 3 dari sistem PLTGU, yaitu steam turbin. Di steam turbin inilah steam yang dihasilkan pada HRSG dipergunakan untuk memutar turbin pada generator, sehingga mendapatkan energi baru yang dapat dimanfaatkan dari gas buang pembakaran pada pembangkitan gas turbin, di mana diklaim dengan cara ini dapat meningkatkan efisiensi energi hasil pembakaran mencapai 20-35%, sehingga efisiensi energi yang dihasilkan pada pembakaran bahan bakar pada pembangkit gas turbin bisa mencapai 50-65%. Selanjutnya, kita akan membahas secara singkat prinsip kerja dari sistem PLTGU. Yang pertama, pembakaran terjadi pada pembangkitan gas turbin, di mana pada pembangkitan gas turbin menggunakan 2 bahan bakar utama, yaitu gas alam LNG dan solar atau HSD. Pada saat pengoperasian gas turbin, maka diffuser damper akan close ke arah HRSG, atau bisa disebut sistem menggunakan bypass stack. Kemudian, udara pembakaran masuk melalui kompresor dan terjadilah pembakaran di sisi chamber pada pembangkitan gas turbin, di mana energi dari pembakaran yang memiliki pressure dan temperatur tinggi tersebut dipergunakan untuk memutar turbin sehingga generator pembangkit gas turbin dapat menghasilkan energi listrik. Untuk lebih jelasnya dapat ditonton kembali pada video kami sebelumnya yang berjudul Prinsip Kerja Turbin pada Pembangkitan Gas Turbin. Kemudian pada saat pembangkit gas turbin telah stabil secara pembakaran dan bebannya, maka gas buang pada pembangkit gas turbin mulai dimanfaatkan untuk menghasilkan steam dari air sebagai tenaga pemutar turbin pada generator pada pembangkit steam turbin. Pada saat inilah diffuser damper yang awalnya melewati bypass stack mulai di-close atau di-open menuju ke HRSG yang disebut dengan combined cycle, di mana gas buang dari pembangkit gas turbin dimanfaatkan untuk memanaskan air untuk mengubah menjadi steam untuk memutar turbin pada steam turbin. Terus dari mana air yang akan diubah menjadi steam? Pada awal start pada pembangkit steam turbin, air didapat dari kondenser yang diperoleh dari make-up tank damin, untuk kemudian dengan menggunakan pompa kondenser
dipompakan air demin menuju feedwater tank, di mana pada feedwater tank ini memiliki derator di atasnya yang berfungsi sebagai melepaskan kandungan udara pada air demin, terutama oksigen, dengan menggunakan steam dari hasil ekstraksi dari steam turbin sehingga terjadi penguapan pada air feedwater, di mana akan melepaskan kandungan oksigen pada air. Dan juga di beberapa pembangkit derator dan feedwater tank menggunakan pemanas steam dari sirkulasi pada economizer pada HRSG. Selanjutnya, air yang berada di dalam feedwater tank akan dipompakan ke drum dengan menggunakan pompa feedwater pump. Pada pembangkit yang memiliki kapasitas besar, maka akan terdapat 3 drum dengan tiap drum memiliki pompa feedwater pump tersendiri. Drum yang dimaksud adalah drum untuk high pressure, yaitu HP drum. Kemudian drum intermediate pressure atau IP drum, selanjutnya drum LP atau low pressure. Di dalam drum inilah akan dipisahkan antara air dan uap. Tube yang dipergunakan membuat steam yang memiliki pressure tinggi atau high pressure HP, tubnya akan tersusun di bawah atau lebih dekat dari keluarnya gas sisa pembakaran pada pembangkitan gas turbin yang memiliki temperatur sangat tinggi. Dikarenakan untuk mendapatkan pressure yang tinggi, maka harus mendapatkan paparan panas yang maksimal. Atau dengan kata lain, pressure akan berbanding lurus dengan temperatur. Makin tinggi temperatur, maka akan menghasilkan pressure yang tinggi juga. Hasil dari steam yang telah dinaikkan temperatur dan pressure-nya tersebut kemudian dialihkan menuju turbin bagian turbin HP dan dipergunakan untuk memutar turbin sisi HP. Kemudian exhaust steam hasil pemutaran HP akan dikembalikan ke HRSG yang bisa disebut dengan cold reheat, di mana cold reheat ini akan dipanaskan kembali untuk dipergunakan kembali sebagai intermediate pressure atau IP. Sebagian lagi akan dipergunakan sebagai pemanas awal pada HPH atau high pressure heat exchanger atau penukaran panas dari air feedwater yang dipompakan menuju drum dengan ekstraksi steam turbin, sehingga efisiensi pemanasan air menjadi uap akan lebih tinggi dan lebih cepat. Dan steam yang telah terjadi kondensasi karena penukaran panas pada sisi feedwater yang menuju ke drum akan mengalami kondensasi di dalam HPH untuk kemudian kembali ke kondenser. Selain dari exhaust hasil pemakaian steam HP turbin, intermediate IP juga didapat dari pemanasan pada steam drum IP, di mana sisi tube berada di atas dari tubnya HP. Kemudian cold reheat dari HP turbin dan steam dari produksi di steam drum IP yang telah dipanaskan kembali sesuai temperatur dan pressure yang dibutuhkan akan menuju ke sisi turbin IP untuk kemudian memutar turbin di sisi IP. Dan kemudian exhaust steam dari sisi IP turbin akan dipergunakan kembali untuk memutar sisi LP turbin atau low pressure turbin, dan sebagian akan dipergunakan untuk penukaran panas pada LPH, low pressure heat exchanger, dari kondenser menuju feedwater tank. Hasil dari steam kondensasi pada LPH akan kembali ke kondenser. Selain dari exhaust steam IP, hasil pemakaian untuk memutar turbin IP, sisi turbin LP juga mendapat steam dari produksi steam dari steam drum LP, di mana exhaust IP turbin steam akan digabungkan dengan LP steam yang diproduksi di drum LP. Kemudian dipergunakan untuk memutar turbin sisi LP, dan steam dari LP akan terkondensasi di kondenser berkat bantuan vakum pump yang menarik steam ke arah tub-tub
pendingin yang berasal dari CWP. Siklus ini akan terus berputar sampai turbin pada steam turbin mencapai 3000 rpm, sehingga dapat memutar generator sesuai standar sistem Indonesia, yaitu di 50 Hz, sehingga generator dapat menghasilkan tenaga listrik untuk kemudian disalurkan ke sistem jaringan. Dari pemaparan ini, maka didapatkan efisiensi dari pembakaran untuk menggerakkan steam turbin sebesar 20-30% dari energi pembakaran bahan bakar pada gas turbin. Demikian pemaparan singkat dan sederhana dari kami tentang sistem pada PLTGU. Mohon masukan jika ada kesalahan. Tetap dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mekanik BJ.